insan kampus. Baik, saat ini saya ingin mengulas tentang grafologi dalam pekerjaan sosial. Diketahui bahwa pekerjaan sosial itu merupakan sebuah profesi yang bertujuan untuk membantu manusia, baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat, untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya. Jadi dalam hal ini, sasaran dari pekerjaan sosial adalah manusia atau individu. Karena sasarannya manusia atau individu, maka pekerja sosial harus memahami karakteristik dari manusia atau dari individu yang diberi pertolongan. Mengenal karakteristik manusia dapat melalui banyak cara, dan diantaranya adalah melalui tulisan tangan atau grafologi. Grafologi dalam pekerjaan sosial digunakan dalam proses pertolongan, khususnya dalam tahap asesmen pekerjaan sosial setting mikro. Dalam asesmen ini, grafologi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menggali informasi dari klien. Dari asesmen melalui grafologi dan analisanya, dapat diketahui mengenai karakter atau kepribadian seseorang, yakni dalam hal daya tanggap dan memori emosional atau responsiveness and emotional memory. Kemudian yang kedua adalah mengenai pola berpikirnya atau intellect and thinking patterns. Yang ketiga adalah mengenai konsep diri dan kekuatan ego atau self-concept and ego strength. Yang keempat, target dan motivasi atau goals and motivational drives. Yang kelima, mengenai produktivitasnya atau productivity. Kemudian yang keenam adalah relasi interpersonal dan keterampilan sosial atau interpersonal relation and social skills. Yang ketujuh, keterampilan komunikasi atau communication skills, dan yang kedelapan adalah mengenai bakat dan pembelajaran kejuruan atau aptitudes and vocational learnings. Dalam pengertiannya, grafologi ini merupakan ilmu analisis tulisan tangan. Dengan berbekal ilmu dasar grafologi, kita bisa mengungkap kepribadian seseorang dari bentuk tulisan tangannya, bahwa setiap goresan, spasi, hingga susunan tulisan menunjukkan ciri tertentu yang jika dikumpulkan akan bisa menunjukkan identitas maupun kepribadian seseorang. Adapun pola penulisan yang dinilai dalam grafologi itu meliputi yang pertama margin atau jarak pinggiran tulisan. Kemudian spasinya, baik spasi antar kata maupun spasi antar huruf. Kemudian ada garis dasar penulisan atau baseline. Kemudian ada ukuran tulisan, bisa besar, bisa kecil. Kemudian ada tekanan, tekanannya itu kuat atau ringan. Dan ada juga zona penulisan, zona atas, zona tengah, dan zona bawah. Dan selanjutnya adalah tentang kemiringan tulisan. Kemiringan ini ada kemiringan yang miring ke kiri, kemudian ada tulisan yang miring ke kanan, dan ada tulisan yang tegak. Selain itu, ada juga unsur yang lain, yaitu mengenai penulisan huruf kapital, kemudian coretan awal dan akhir, kemudian tanda tangan juga, dan penulisan titik pada huruf I, serta baris pada huruf T. Makna-makna dari pola penulisan tersebut akan kita bahas satu persatu dalam sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat.